Mungkin kalau ini lebih baik dimatiin aja. Ini kontennya tuh. Terserah Panglima. Mungkin. Oh ya, ya, jadi jangan sampai aja. Ya. Oh ya, makanya izin dulu. Ya. Jadi Pamit dulu kawan-kawan. Iya. Oh ya. Karena hal begini nih. Iya, namanya Pak. Cuma 4 orang. Juru bicaranya Maesa juga datang. Mereka datang baik-baik, mereka datang sopan, mereka datang santun, dan kami juga menerima dengan santun dong. Sebagai tuan rumah, saya menerima tamu-tamu saya, dan terjadi sedikit diskusi untuk melanjutkan persoalan ini di level darat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali di channel Mesja Afisa. Pada kesempatan kali ini saya mau berbagi kegaduhan di Kesultanan Cirebon. Yuk, seperti apa ceritanya? Langsung saja menuju ke videonya. Let's go. Kita ini kan senjatanya di media sosial. Ini kan tewas. Siapa netizen bos? Tuh netizen disapa. Tinggal ambil di situ. Berapa? Buat bikin yang biasa tuh. Nah, itu pinnya di situ dipakai aja. Biar tahu, pakainya pinnya dipakai pinnya. Oke. Aduh, kita sayangnya bedakan donatnya. Oh, dan donat kalau bisa. Iya, saya bener lagi di kejualan, lagi donat. Siapkan kopinya Kang, siap Kang Lodi. Wes, bagian media mah. Masuk Papang. Ayo siap. Tadi ngetes di mobil, saya pikir langsung di lokasi, jadi cek suara tadi di mobil. Gitu. Siapin kopinya Kang, siap. Keraton Kesepuhan Cirebon. Itu lagi rapat tuh Panglima Besar. Yang baju putih itu Panglima Besar. Beliau yang akan langsung menghadapi. Siapa yang menteri kurang? Ngomong aja. Sini ketua, sini. Ya udah. Ini. Wah, gempol sini. Ini kan kata Makassar dengan izin sudah perwakilan. Nanti Wapa, ya berarti Wapa,
juga. Itu namanya apa? Opang berapa orang? Materi surat aja di kantor sini. Kantor nasional. Ini Pak. Ada jam berapa saya? Ah iya jam. Sini suratnya sini. Jangan ada yang tertinggal. Ini ya, ini biasa. Itu anak-anak, bukan saya. Iya Pak. TikToknya ketewas tadi di mobil. Itu wapang. Kecil-kecil juga wapang itu. Wapang, pakai mic wapang. Pakai mic. Taruh di situ. Kita cuma 4 orang. Di luar apa masuk? Kamera. Masuk 86. Ini Pak, informasi dari Polres. Banyak Pak. Semuanya. Modal Pak sudah dievakuasi. Rumah sakit keberatan. Ini kemarin. Dari ini ada yang mau laki-laki. Saya dari LKP. Mau kasihkan ini waktu nggak boleh saat Oh, ini tempat kemarin Persi itu di sini tuh. Kemarin dari sini nggak ada. Itu dari Ciamis. Dengan kan? Benernya. Lanjut Pak. Kayak kehilangan alat keren. Bang, radio standby Bang. Ini bisa. Bang. Siapa? Ya, ya. Waalaikumsalam. Iya, Pak. Iya.
Dari mana? Itu Wapang yang berhak menyampaikan itu. Siap, siap. Izin Bang Bes, mohon monitor. Sampaikan Mama sebentar ya. Ya gimana Bapak? Izin Bang Bes untuk merapat ke kantor Macanane. Oh iya siap Bapak, gimana Bapak? Mohon untuk merapat di markas kantor Macanane. Ya masuk yuk. Kamu kok dijual di luar? Bapak masuk Kang. Assalamualaikum. Ayo Pak. Izin Bang Rima, masuk ya. Waduh, gak enak nih. Ini aja nih. Coba ya. Nah, dari tadi Ya, kurang lebih Izin deh, Panglima. 30 menit. Udah izin kalau di rumah. Bang Bes, monitor. gimana Kang Jaya? Pasukan kawal pasukan kawal. Bentar, lagi ke sini. Bang Jaya lagi sini. Mana lagi ke sini? Bang Jaya. Mohon Bang Bes segera merapat di Pastinya Kang Umar masuk ini. kantor Macanale. Boleh? Izin kawal Bang Bes. Langsung dijemput Bang. Minum. Ya, ya. Iya. Minum. Ya. Ya, ya. Iya, ya, namanya tamu ya, hormati lah Pak. Ya, 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 nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya, ya, sebentar, sebentar, ya. Ya, ya, sebentar. Sebentar. Masih jauh. Bentar, sebentar. Ya, Bos. Ya, Bos. Ya. Ya, tadi telepon. Ya, iya, tadi telepon ada. Ya, ya, ya. Ya, siap. Ya, siap. Bentar. Masih di sini tadi Nyampe mana Pak? saya intinya saja ternyata kan saya itu tahu saya ya,
Karena kalau saya lihat Pak Esa, berani gitu. Kan cuma setel biar rame. Iya. TikTok kan begitu. Iya, keren ya. Keren. Mungkin karena ada yang manggil sultannya namanya doang, jadi balik kesinggung gitu. Kita jadi jaga sama kata ini. Bapang, nggak dimulai saja. Enggak, lagi kesini kan saya. Siapanya? Pambes. Bapang Bes. Pak ada. Nunggu Pang Besnya dulu. Berani. Pokoknya kesiangan dari surat. Jangan di situ. Di sini. Apa no? Apa no? Ya no. Di sini nggak apa-apa sini. Ali lapar makan Ali. Ya. Orang. Malah ada tahu kan aku. Nanti diomong lagi sama Maestra baik. Ya Maestra. Siap. Orang masih ada video masih ada yang belum mengikuti. Sebentar lagi. Oh. Jadi saya ngomongnya enak gitu loh. Dari sini ngomongnya enak, dari sini ngomongnya enak. Terus saya kan lulus. Ini Umar dalilnya kemana ini? Lagi sini. Oh lagi kesini ya. Oke, nyala Pak Kasat. Iya. Nah itu. Nah, kalian yang mengirim maksud dan Jadi bertamu kawan-kawan. Santai aja. bukan diambil ini juga saya habis kerja ini langsung berangkat itu kan ya alban gitu kan sama semua loh selesai datang ada izin ada. Assalamualaikum. Sini Pak. Sini aja. Di Pak Hasan. Yo. Ambil porsi sendiri. Ada, beliau. Ini beliau. Pakai. Ya, biar Pak pakai. Siap. Makin nanti pakai bukan ada konten. Matiin. Iya, kalau sepakat matiin. Tadi udah izin. Nanti. Nanti izin. Bang Lima. Bang Lima. Yang nggak berkepentingan lebih baik di luar. Minta tadi sudah izin soalnya. Jadi begini, kegiatan hari ini diawali beberapa hari yang lalu beredarnya surat itu dawuh yang diberikan kepada Bapak Habib Lutfi bin Yahya di Kalongan dari saudara Heru Nur Samsi yang mengaku Sultan Sepuh Kesepuan Cirebon. Dawuhnya itu berisi pengangkatan Habib Lutfi menjadi Ketua Dewan Kelungguhan Kesultanan Cirebon.
tadinya kami tidak peduli juga sih hal-hal yang begitu. Namun ternyata banyak pihak yang menghubungi kami, banyak pihak juga yang menghubungi keraton katanya, para pangeran dan lain-lain. Intinya menanyakan betul apa tidak. Nah, saya tidak bisa jawab betul apa tidaknya, saya akan tanya ke keraton. Sebab mereka bertanya, semua orang di Indonesia membela Juliatnya Wali Songo, khususnya Sunan Gunung Jati, yang ya nggak tahu deh, yang nggak diakui dan lain-lain oleh oknum habaib, kok ini malah memberikan jauh mengangkat ketua Dewan Kelungguhan kepada sesepuh umat Islam juga sebetulnya, Pak Habib bin Yahya, seorang tokoh nasional juga. Jadi saya bertanya ke dalam keraton di Kesepuan, ternyata Kesepuan tidak mengeluarkan dawuh itu. Berarti bohong semua itu, Mo? Tidak keluarkan itu. Kemudian saya bertanya, kalau Hairunur Samsi apa betul Sultan Kesepuan? Tidak. Saat ini Sultan Kesepuan dipegang oleh Sultan Kesepuh 15, putra dari Pangeran Raja Arif Mertajingras, yaitu Sultan Sepuh ke-14. Saya juga bertanya kepada sesepuh dari Mertasinga, ada bertanya, kemudian juga sesepuh yang lain, bahwa Pak Heru Nur Samsi bukan Sultan Kesepuan Cirebon. Menurut mereka Sultan untuk menjadi Sultan di Kesepuan adalah anaknya Sultan, atau bapaknya ya Sultan, kakeknya Sultan, semuanya Sultan lah, terah lurus. Nah, kemudian untuk menjadi Sultan harus dilakukan upacara pengangkatan bertempat di Gedung Agung Panembahan. Yang mengangkatnya adalah kelungguhan dari Kesultanan itu sendiri, serta penyematan pusaka utama Sunan Gunung Jati. Yang kebetulan prosesi itu adalah Pangeran Raja Lukman, putra dari Sultan Sepuh ke-14, sehingga Pangeran Raja Lukman menjadi Sultan Sepuh ke-15. Nah, itu adalah adat tradisi pepakem tata titi aturan di Kesultanan Cirebon. Nah, sehingga kami akhirnya untuk menjaga konflik horizontal di masyarakat menyangkut keluarnya jauh tersebut, kami akhirnya jumpa pers dan membuat piti bahwa Kesepuan tidak mengeluarkan jauh dan sultannya adalah Sultan Lukman, bukan Sultan Heru. Itu bukan kami yang ngomong sendiri, tapi berdasarkan dari para sesepuh. Nah, ditanggapin oleh kelompoknya dari Pak Hairunur Samsi di video juga, di medsos juga, dengan caci maki dan lain-lain lah. Nah, caci maki, kemudian menghina dan segala macam. Buat kami hal-hal tersebut nggak jadi persoalan lah, intinya apa. Cuma yang membuat kami heran, loh, kenapa kami yang dicaci maki, sementara yang menghantam itu bukan hanya saya atau Matan Ali, tetapi juga ada pihak-pihak lain kan, ada kiai dari NAD, dari mana-mana. Tapi nggak ada masalah lah. Kemudian kami jawab begini, nggak usah ribut di medsos. Lebih baik kalau memang Pak Hairunur Samsi itu merasa sultan, berhak menjadi sultan, silakan bawa data dan berkas-berkasnya ke Keraton Kesepuan dong, konfirmasi gitu. Nah, kemudian disepakatilah hari ini tanggal 2 Oktober 2024. Saya, Prabu Dias dan Matan Ali, bukan untuk menentukan atau bukan untuk menjas atau bukan menyangkal, tapi akan menjembatani agar konflik ini segera selesai, tidak berlarut-larut. Makanya tadi hadir mewakili Pak Hairunur Samsi ke kami tadi, ada juga juru bicaranya Maesa juga datang. Mereka datang baik-baik, mereka datang sopan, mereka datang santun, dan kami juga menerima dengan santun dong. Sebagai tuan rumah, saya menerima tamu-tamu saya, dan terjadi sedikit diskusi untuk melanjutkan persoalan ini di level darat, tidak di medsos. Jadi kita nanti akan terus berkomunikasi, kemudian kita untuk cari solusi dan kita mencari cara untuk menjernihkan persoalan masalah di Keraton Kesepuan antara keluarga Sultan Sepuh ke-15 dengan saudara Hairunur Samsi yang konon juga berhak menjadi sultan. Jadi kira-kira hari ini tadi beliau datang mewakili Pak Hairunur Samsi dan diskusi dengan kami, sepakat untuk ditindaklanjuti dengan diskusi-diskusi atau musyawarah-musyawarah ke depan yang nantinya tempat dan personilnya atau siapa saja yang ikut adalah orang-orang yang berkompeten, orang-orang yang mempunyai hak untuk ikut bermusyawarah. Dan musyawarah ini tidak bisa sekali dua kali, mungkin kita bermaraton. Hanya pesan kami kepada semua pihak, baik pemerintah pusat, masyarakat, atau siapapun kelompok-kelompok yang berkepentingan dengan hal-hal ini, mohon kita semua menjaga marwah leluhur. Katanya kita turunannya para wali, katanya kita turunannya
aulia. Ayolah kita semua berangkulan, bergandengan tangan, dan bermusyawarah bersama. Hal-hal ini aib untuk dikeluarkan di publik, malu kita malu. Dan tadi udah sepakat dengan juru bicaranya saudara Heru Nusamsi, yaitu Maesa, kita closing di medsos dan kita. Jadi kira-kira hari ini tadi beliau datang mewakili Pak Heru Nusamsi dan diskusi dengan kami, sepakat untuk ditindaklanjuti dengan diskusi-diskusi atau musyawarah-musyawarah ke depan yang nantinya tempat dan personilnya atau siapa saja yang ikut adalah orang-orang yang berkompeten, orang-orang yang mempunyai hak untuk ikut bermusyawarah. Dan musyawarah ini tidak bisa sekali dua kali, mungkin kita bermaraton. Hanya pesan kami kepada semua pihak, baik pemerintah pusat, masyarakat, atau siapapun kelompok-kelompok yang berkepentingan dengan hal-hal ini, mohon kita semua menjaga marwah leluhur. Katanya kita turunannya para wali, katanya kita turunannya aulia. Ayolah kita semua berangkulan, bergandengan tangan, dan bermusyawarah bersama. Hal-hal ini aib untuk dikeluarkan di publik, malu kita malu. Dan tadi udah sepakat dengan juru bicaranya saudara Heru Nusamsi, yaitu Maesa, kita closing di medsos dan kita tidak ada urusan di medsos. Kita sekarang nanti menyelesaikannya di belakang. Rencana kapan? Dan kami tadi bersama-sama sudah berjanji, berpelukan dan lain-lain. Dan kemudian kami menghantar ke depan. Adapun kejadian di depan, kami sangat kaget, tapi untung tidak terjadi apa-apa, hanya sekedar ya pesuar begitulah. Ya, karena saya berjanji kepada delegasi dari Pak Heru Nusamsi bahwa sebagai tamu saya jamin keamanannya. Makanya saya turunkan teman-teman mantan ahli untuk menjaga beliau gitu. Nah, ini saya juga akan koordinasi dan kecewa dengan adanya pihak-pihak yang tadi rupanya karena dendam, karena tidak terima dan lain-lain. Ya wajarlah. Ya, Mantan ahli juga sebetulnya merasa tersinggung, dihina, dicaci maki, yang tidak tahu urusan apa-apa. Tapi kami kembali lagi, orang mantan ahli bukan mencari keributan, tapi mencari solusi yang terbaik. Nah, rencananya, tadi ada pertanyaan rencananya, suratnya akan kami bahas. Tadi ada surat permohonan dari delegasinya Pak Heru Nusamsi. Kami akan bahas dengan keraton. Kemudian kami juga akan bahas dengan unsur pemerintah, dari kepolisian dan ahli sejarah, budayawan. Karena tidak bisa diselesaikan oleh satu kelompok saja, oleh satu orang saja, atau satu jaringan saja. Ini harus keterlibatan pemerintah. Pemerintah harus turun tangan untuk turut serta menyelesaikan konflik yang ada ini. Ya kan? Ini konflik bagi orang di Keraton Cirebon, Keraton Sepuat tidak ada konflik. Nah, tapi kami melihat ini akhirnya ada konflik sebetulnya. Jadi mari kita nanti akan selesaikan. Saya akan melibatkan pemerintah daerah, provinsi, dan pusat untuk tidak mendiamkan hal ini. Ini bisa terjadi konflik horizontal yang berkepanjangan. Kita nggak mau Indonesia tidak kondusif. Sekarang mau ada pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih secara sah berdasarkan keputusan MK, KPU, PTUN, dan lain-lain. Kita harus jaga itu. Kemudian ada pilkada nanti November serentak. Kami masyarakat berkewajiban oleh itu. Oleh sebab itu, jangan kami masyarakat bersatu padu untuk menjaga kondusivitas, sementara pemerintah tidak mau turun tangan ikut menengahi hal ini. Menengahi bukan membela siapa. Sekali lagi, kami juga mengucapkan terima kasih kepada delegasi Pak Heru Nusamsi yang sudah berkunjung ke tempat kami dan sempat diskusi dengan nikmatnya tadi. Dan kepada teman-teman wartawan, juga kepada seluruh masyarakat Indonesia, mari kita lihat hal ini secara jernih, bukan dengan emosi, bukan dengan teriak-teriak, bukan dengan caci maki, karena tidak akan bermanfaat. Demikian. Yang insiden di lapangan itu terjadi pemukulan itu warga spontanitas warga. Saya tidak tahu dari mananya, saya tidak tahu karena saya ada di sini dan saya mengamankan itu. Dan itu adalah hal-hal yang buat saya bukan protapnya kami, kira-kira gitu. Jadi mungkin ini mungkin saya juga nggak tahu. Mungkin ada hal-hal yang menyakiti, ada hal-hal yang menyinggung kali dari tim-timnya Pak Heru Nusamsi mungkin. Karena buat kami sih, kami tidak merasa tersinggung. Kita enjoy saja kira-kira gitu. Kalau tujuan tamu tadi sendiri seperti apa sih? Apakah pengen pendudukan terhadap keraton atau bagaimana? Oh tidak. Tadi delegasinya Pak Heru Nusamsi terdiri dari Maesa dan beberapa orang itu datang ke sini adalah ingin membedar bersama-sama siapa sih yang sebenarnya berhak menjadi sultan. Jadi beliau datang ke sini itu meminta kita semua, saya terutama, menjembatani. Kami di pihak yang netral menjembatani kira-kira kedua belah kubu ini bertemu untuk berdiskusi, untuk membedar
masing-masing pasti punya bukti otentik. Dan selama ini ada yang mau membantu nggak jadi. Konflik ini nggak akan selesai. Saya dengan timnya Pak Heru, dengan tim Keraton Kasepuhan akan berunding, akan membedah hal ini. Pahit, manis, hasilnya kayak apa? Kita akan melibatkan pakar sejarah, Perpenas, arsip negara, kemudian Forkopimda dan lain-lain. Kira-kira gitu. Ada berapa orang yang mengklaim bahwa Sultan ini? Sampai saat ini yang saya tahu yang mengklaim menjadi Sultan Kasepuhan di luar Pangeran Raja Lukman Jagaidin adalah Pak Heru Nur Samsi dan Pak Raharjo. Tapi sebetulnya bisa dirundingkan, sebetulnya tidak ada masalah. Artinya permasalahan pokok itu ada di tahta itu, Pak? Di tahta Keraton Kesultanan Kasepuhan. Artinya masih bisa dikatakan menjadi polemik tahta itu sampai saat bagi kami yang tidak melihat hal-hal itu, bagi keluarga Kesepuhan mungkin sebenarnya tidak ada polemik. Yang timbul polemik ini kan ada pihak-pihak yang mengklaim menjadi sultan yang sah, kira-kira gitu. Jadi itu ya teman-teman, detik-detik keributan di Kesultanan Sepuh Cirebon, yang mana di situ ada Mahesa dan juga ada klarifikasi dari Prabu Dias, yang mana Prabu Dias ini adalah Panglima LMN Nusantara ya. Dan di situ detik-detik ada keributan di Kesultanan Sepuh Cirebon, yang mana di situ Mahesa kemarin sempat dihalau oleh petugas dan karena mau dikeroyok oleh massa gitu ya teman-teman. Entah apa penyebabnya, yang jelas di situ ada mau mengadakan diskusi tentang masalah nasab Kesultanan Sepuh Cirebon ini ya teman-teman. Oke, terima kasih buat semuanya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Dan buat teman-teman yang baru menemukan channel ini, mohon dukungannya dengan cara subscribe, like, comment, dan share, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu buat kita semua.